Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Selamat datang di podcast Mastel TV. Ya, selamat pagi. Ini adalah milik kita dari Mastel, dari anggota untuk anggota. Nah, pagi hari ini saya Julius. Saya Shanedi Ong. Ya, Pak San ya, Ya, Pak dipanggil Pak San. Yovita, Ya. Ketua DPH dari Rangkatnas Mastel. Ya, baik. Biasa dipanggil Bu Jovita aja. Betul. Kemudian Pak Sam ya, Pak? Ya, wakil satu dari Rangkatnas, Syamsuddin Alifah. Iya, baik. Terima kasih, ini Rangkatnas sekarang mendapat giliran setelah beberapa dari DPH sebelumnya. Dan pada pagi hari ini kami ingin sekali dari DPH Rangkatnas akan menjelaskan seluruh proses yang telah dilalui selama ini sebagai bagian dari suara Mastel. Dan itu bisa dikemukakan untuk menjadi updating bagi kita seluruh anggota Mastel tentang peran Rangkatnas selama ini. Dan kita nanti akan masuk ke Outlook ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kami persilakan Bu Jovita. Baik Pak, terima kasih Pak Julius. Ya, mungkin kalau kita bicara Rangkatnas adalah satu dilema yang kita hadapi selama ini dari dulu hingga sekarang tentang penyerapan teknologi, transfer teknologi, apalagi sekarang sudah masuk ke dalam zaman digitalisasi gitu. Ya. Adanya pandemi COVID kemarin itu kita bisa melihat bahwa Pak, ketergantungan kita terhadap perangkat itu sangat tinggi. Ya. Selama ini Indonesia masih tergantung dengan impor yang kita tahu persis sangat besar ya. Ya. Ketegangan adidaya, negara adidaya dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh, dan rata-rata kita menghadapi hal yang sama, bukan hanya di Indonesia, juga terhadap banyak negara yang selama ini ketergantungan sangat besar dari contoh misalnya negara-negara besar yang ekosistemnya sudah mampu. Nah, sejalan dengan misi visi yang pernah ada, tentunya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu, bahwa sebetulnya sistem tentang nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah sangat jelas disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana teknologi yang diharapkan bisa mengurangi tentang ketergantungan impor. Nah, mungkin siang ini kita akan coba membahas supaya kita tahu bahwa nanti ke depan bahwa teknologi perangkat ini bisa membantu tentang kedaulatan nasional ya, dan juga tentang national security yang nanti akan kita bahas dengan teman-teman yang semuanya adalah ahli-ahlinya di sini. Ya. Baik. Mungkin kita mulai masuk dengan Pak Sam mungkin bisa menjelaskan bagaimana industri perangkat nasional yang kita biasanya kita filosofikan dengan filosofi DNA. Mungkin bisa disampaikan Indonesia ada di peranan di mana gitu. Ya. Silakan Pak Sam, ini menarik ini. DNA bukan DNA yang selama ini kita kenal. DNA ini bukan DNA untuk bukan memeriksa masalah tentang masalah yang kaitannya dengan dunia kesehatan atau ya, tapi ini DNA yang berkaitan dengan satu istilah yang ada hubungannya dengan pembicaraan kita. Silakan Pak Sam. Oh iya, terima kasih. Jadi DNA yang biasanya kita maksudkan itu kita visualisasi dalam bentuk donat, Pak. Ya. Jadi yang bagian luarnya sekeliling itu aplikasi, karena itu luas. Ya. Lalu di bawahnya network yang menggambarkan koneksi antara aplikasi dengan device. Ya. Dan paling di tengah-tengah adalah device-nya. Ya. Nah, masalah kita di Indonesia, kita tuh maunya cepat, nggak disalahin sih. Kita perlu ada masalah, perlu solusi, kita cari di mana yang bagus, kita import. Karena mungkin lokal nggak ada. Tetapi yang kita fokuskan hari ini dengan DNA ini, bagaimana kita membangun perangkat nasional. Iya. Jadi device ini ternyata adalah yang paling penting dari perangkat nasional. Karena yang lain semua itu desain untuk dijalankan di perangkatnya. Tanpa perangkat itu semua nggak akan jalan. Dan kebetulan kita import, kita merasakan juga terjadinya hambatan import pada saat, terutama di alat kesehatan pada saat pandemi. Iya. Nah, di mana banyak alat tidak bisa import dan kewalahan Menteri Kesehatan. Iya. Banyak yang inilah kita banyak korban di sana. Jadi pengalaman kita dalam menghadapi masa seperti ini, kita juga
banyak melalui asosiasi dengan berbagai instansi. Ternyata di Indonesia sudah ada mulai banyak perangkat nasional yang pada mulai, tetapi kebanyakan masih dalam bentuk SKD, Pak. Iya. Untuk CBU, maaf, untuk CKD-nya masih sangat minimal sekali. Ada beberapa perusahaan yang kita kenal yang sudah mulai CKD semua, tapi banyakan masih SKD. Nah, karena itu tugas kita yang terbesar di perangkat nasional adalah untuk memperbanyak pabrik mulai masuk ke industri CKD. Jadi kita full R&D-nya di Indonesia, dan itu mudah-mudahan bisa disusul dengan masuknya komponen. Nah, ini akan melengkapi suatu komponen yang sangat missing di perangkat nasional. Nah, itu kita bisa kerjakan untuk membantu percepatan perangkat nasional di Indonesia. Baik, jadi tadi tertarik ya tentang DNA, kemudian masuk ke CBU, CKD. Nah, gambaran dari Pak Sam, sekarang kita bisa masuk contoh saja lah di dunia telematika ini. Misalnya yang di jenis device seperti apa? Ya. Banyak industri yang kita kenal, ada di industri IoT, Ya. di industri perangkat telematika, Ya. di industri kendaraan, Ya. di industri kesehatan mungkin minimal sekali, baru ada satu yang mau mulai, dan yang lain. Jadi sebenarnya industrinya luas, tetapi yang terutama besar dan banyak bikinnya lokal sekarang, setahu kita ada industri mobil dan industri telematika. Iya. Itu, Pak. Nah, Bu Yovita, ini kan berarti sudah mulai tergambarkan bagi kita bahwa apabila kemudian masuk ke dalam industri telematika, ini sebagai master, Bu, sebagai DPA. Ya. Ya, itu Ibu melihat apa yang harus dilakukan oleh Mastel yang kemudian Ibu terjemahkan dalam berbagai aktivitas sebagai DPH untuk perangkat NAS. Silakan, Bu. Baik, kita tentunya dari sisi Mastel adalah salah satu wadah yang bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintahannya. Nah, apa yang selama ini kita di pribadi kita juga sebagai pelaku industri banyak sekali mengalami kendala. Bagaimana mengembangkan satu perangkat lokal yang benar-benar value added-nya tinggi, Pak. Yaitu kita mulai dengan riset tentunya ya, riset dan pengembangan. Yang kalau kita lihat biasanya semua orang menggambarkan dari smiling curve yang kita ketahui. Dari sisi kanan itu adalah selama ini Indonesia punya, Pak. Kalau smiling curve kan begini ya. Di paling bawah, titik curve yang paling bawah adalah manufacturing. Itu adalah Indonesia sudah melakukan perakitan sejak dulu. Tetapi kelemahan kita begini, Pak. Kalau kita fokus di low labor cost, orang akan mencari terus. Kalau ada cost yang lebih rendah, dia tinggalkan Indonesia. Dan itu sudah pernah terjadi kepada kita. Oke, kita berharap tidak mau lagi. Kemudian Indonesia hanya menjadi distribusi, Pak, sebagai pangsa pasar yang selama ini. Nah, untuk di bagian kiri, di bagian riset pengembangan itu memang paling rendah. Indonesia tidak fokus di situ, sehingga orang tadi pasti mengatakan nggak ada salahnya sih, karena Indonesia nggak ada, jadi gampangnya ya kita impor. Padahal kita tahu, kita belajar dari negara China dan India, Pak. India fokusnya di mana? Mereka fokus di software, jago, Pak. Kalau kita lihat kemana-mana, tenaga dari India itu bikin application. Yang digambarkan donat sisi paling luar, yang paling banyak sekarang juga terjadi di Indonesia. Aplikasi yang paling gampang, Pak. Nah, sedangkan China, kita tahu mereka yang begitu tertinggal dengan Jepang, dengan Taiwan, gitu ya. Peristiwa semikonduktor lah. Iya, kita ngomong semikonduktor itu luar biasa. Siapapun yang pegang semikonduktor, dialah yang akan menjadi raja daripada industri itu. Oke, kita ngomong. Nah, ini akan terjadi dan Indonesia saya lihat pemerintah juga sudah melek ke sana dan kita sudah dalam, kalau kita ngomong itu lampu hijau, kuning, merah, kita sudah di kuning gitu ya, maksudnya udah mau mendekati merah. Dengan adanya kasus pandemik yang lalu, semua sangat tergantung kepada orang lain dan kita sudah harus berhenti. Tetapi kalau kita ngomong bagaimana riset ini terjadi, ini ada contoh di TKDN, Pak.
TKDN itu kan salah satu langkah pemerintah untuk membantu tentang membangun industri nasional, ya kan ya Pak ya. Ada faktor di dalam salah satu perhitungan di KDN yaitu tentang R&D dan manufaktur. Ya. Dari situ kita melihat nilai daripada faktor di bagian R&D itu juga masih rendah. Ya. Dan kalau nanti kita lihat di Global Innovation Index kita pun, Indonesia kita bisa lihat di ranking keberapa dari sekian banyak negara. Contoh, yang tahun 2019 kita pernah lihat dari 129, Indonesia masuk ke peringkat kalau nggak salah ya Pak ya di 89. Ya. Di ASEAN kita di peringkat nomor 7 untuk inovasi dan riset. Ya. Kemudian kita menghadapi dari situ di riset juga bukan hanya untuk itu. Untuk bisa kita melakukan suatu riset pengembangan tentu talent ya Pak ya. Ya. Jadi ada tenaga-tenaga ahli yang kita sulit sekali mendapatkan di sana. Ya. Tadi Pak Sam juga menambahkan mungkin juga supply chain. Ya. Ekosistem Indonesia tidak bisa bertumbuh karena salah satu supply chain. Komponen rantai pasok itu hampir tidak ada. Kenapa? Mungkin selama ini pengalaman kita di luar juga karena tidak ada insentif, Pak. Ya. Itu yang paling penting. Kedua, mereka juga sangat khawatir tentang adanya siklus pemerintah 5 tahun yang tidak berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya. Itu kita tidak pungkiri ya. Semua orang mungkin bisa melihat dari sana. Nah, satu langkah yang dikerjakan oleh P3DN yang kita lihat, Pak, bahwa perangkat nasional yang dilakukan, pemerintah sudah mulai membantu industri lokal dengan mengadakan, misalnya pengadaan dengan memprioritaskan membeli produk lokal. Iya. Kalau yang nggak ada, baru beli yang lain. Itu sudah satu langkah yang sudah bagus. Cukup maju itu ya. Iya, betul. Ya. Nah, tetapi law enforcement-nya perlu kita tingkatkan, Ya. Pak. Yang kita lihat itu sudah bagus. Nah, ada di pemerintah. berarti di sini Aha. dari Rangkatnas, Aha. ya, Rangkatnas ini sudah melihat bahwa peran apa yang Mas Del berikan di sini adalah sudah mulai menyentuh tentang pengaturan. Kalau pengaturan tentu gagasan regulasi. Dan itu Iya. sifatnya inisiatif dan bukan sesuatu yang muncul setelah timbul akibat. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal demikian? Mungkin teman-teman juga nanti bisa tambahkan ya soal regulasi. Iya. Ini juga adalah satu pengalaman yang terjadi di lapangan, Pak. Jadi Yovita akan mengambil bicara yang Yang fakta-fakta saja. fakta-fakta saja tentunya ya. Iya. Contoh, TKDN sudah ditentukan sekian persen misalnya. Iya. Terus karena pengusaha tidak mampu achieve dengan unsur-unsur di dalam faktor perhitungan TKDN, Iya. mereka mencoba bagaimana melakukan suatu pedoman teknis bersama dengan pemerintah untuk membantu industri lokal. Akhirnya yang semampunya industri lokal itu lakukan. Seharusnya kan tidak ya, misalnya standarisasi itu harus ada dulu. Tapi standarisasi ada tidak bisa mengacu saja kepada apa yang saat itu industri mampu. Karena kan teknologi berkembang terus ya Pak ya. Berkembang terus. Ini ada satu kendala contoh. Ya. Kita ngomong meter air. Oke. Meter air yang dipakai di PDAM air minum. Dulu kan konvensional Pak. Sedangkan di standarisasi nasional di SNI-nya mengatakan kita terjebak dengan kata Pak. Karena produk misalnya yang berbasis baling-baling. Ya. Tapi sekarang kalau udah zamannya teknologi, udah kepada yang bersifat elektronika, nah ini nanti masuk mana? Ini contoh. Ya. Nah, KBLI ini tidak bisa terus-menerus harus kita mengacu kepada KBLI yang sudah disusun. Ya. Perlu ada perbaikan-perbaikan, Pak. Sejalan dengan kemajuan teknologi itu dari sisi regulasi. Yang kedua, TKDN yang diminta kan sebetulnya pemerintah ingin membangun industri ini dengan mengedepankan bahwa roadmap yang dibuat oleh pemerintah dan TKDN yang diimplementasikan harus terus naik, Pak.
tingkat komponen lokalnya, tentunya kandungan lokalnya. Itu ukuran kemajuannya ya. Betul, karena Itu itu adalah prestasi. faktor bagaimana kita menilai, jadi satu measurement yang kita nilai bahwa Ya. prestasi Indonesia mau membangun industri nasional itu Ya. berkembang. Ya. Tetapi pemantaunya itu menjadi salah satu hal yang penting, Pak. Jadi bukan saya bisa ya, saya tambahkan begini untuk memenuhi nilai TKDN saya. Nggak boleh gitu loh. Kita kalau memang mau maju, ya lebih banyak komponen itu yaitu transfer teknologi yang bisa masuk ke dalam industri nasional negeri, kita. iya. Betul. Iya. Jadi jangan kita hanya selama ini mau gampangnya, karena kan Indonesia tuh orangnya friendly ya Pak ya. Iya. Sangat baik, terus sangat menghormati dan menghargai negara-negara tetangga kita dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita mengabaikan, jangan sampai lah Pak, kita mengabaikan, ya udah toh mereka akan gini-gini dan sebagainya, kita coba kasih kesempatan. Tapi kalau kesempatan pengusaha yang dikasih mengerti baik Pak, tapi kalau enggak kebablasan Pak akhirnya. Kita tetap dijadikan pangsa pasar dan kita tidak bisa menaikkan kita punya performance untuk misalnya punya kemandirian teknologi lokal kita. Jangan sampai itu terjadi Pak. Mungkin begini Bu, ini saya coba Pak Sen. Pak Sen melihat ini dalam fenomena seperti ini, apa yang kemudian menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan sekarang dan ke depan? Menurut saya sih sekarang ini memang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya. Sekarang kita sudah masuk ke era 5G. Tetapi kalau saya melihat di Indonesia itu tidak diimbangi dengan pertama adalah sumber daya manusia atau talent yang tadi Bu kita bilang ya. Kedua adalah kemandirian teknologi di Indonesia. Nah itu juga sangat penting karena dengan teknologi generasi kelima ini kan sudah banyak membuka peluang-peluang industri dan juga teknologinya sudah berbeda dengan teknologi yang sebelumnya. Jadi kita harus melihat apa opportunity yang bisa kita dapatkan baik dari sisi tadi Pak saya mungkin ngomong mengenai yang donat itu ya. Kalau kita lihat donat itu kan memang di luar aplikasi sih saya rasa local developer di Indonesia sudah banyak ya. Udah banyak pengembangan aplikasi. Tapi mungkin di bagian core-nya itu yang mungkin network-nya ataupun device-nya ya itu mungkin bisa dijadikan sebagai opportunity bagi pengembang-pengembang lokal ataupun industri-industri lokal, ekosistem lokal bisa bertumbuh. Nah, itu mungkin step pertama itu dulu yang kita bisa maju lagi ke lebih dalam lagi, tapi at least ada sesuatu yang dimulai dulu, Pak. Karena kan mungkin memang di Indonesia kita selalu fokus di white paper atau inisiatif showcase showcase dan sebagainya, tapi realisasinya atau eksekusinya yang kita mungkin menurut saya itu masih lemah. Jadi mungkin itu harus dikuatkan lagi beriring dengan perkembangan teknologi itu. Apa yang kita bisa ambil sebagai opportunity buat kita untuk bisa ada pengembangan lokal, mungkin itu bisa di-consider juga. Nah, jadi begini Pak Sen, Mastel ini kan dapat disebutkan sebagai perwakilan masyarakat. Ya. Jadi untuk hal-hal yang kemudian sampai ke pengujian publik, bila kemudian itu ada kebijakan, itu Mastel sebagai bagian dari masyarakat. Kita ini bagian dari masyarakat terspesifikasi di dunia telematika, di mana berkumpul semua pengusaha, para operator, asosiasi, kemudian juga pribadi-pribadi dengan tingkat experience dan kemampuannya yang mumpuni. Itu Bapak bisa melihat bila kemudian menjembatani masalah ini dari Mastel seperti apa kepada semua pihak yang stakeholder terkait di sini. Ya, saya rasa kita di Mastel kita bisa juga memprovide suatu input-input, mungkin dari sisi industrinya, mungkin dari sisi pemangku kepentingannya dan sebagainya, kasih suatu solusi yang mungkin yang lebih praktikal kali ya. Karena memang kita tahu memang di Indonesia banyak sekali ya kepentingannya, kepentingan yang mengenai operator dan juga industri-industri yang lain. Memang itu ada kesinambungannya juga lah antara kepentingan stakeholder ini. Tapi mungkin kita di Mastel mungkin bisa memprovide input supaya contohnya misalnya 5G ini supaya ini bisa berjalan, Pak. Karena kalau kita lihat memang pertama dari sisi KPI bukan cuma ranking tadi 89, tapi kalau kita lihat di global
Ookla Speed Index rankingnya Indonesia, itu rankingnya kalau nggak salah itu 122. Betul. Dan di ASEAN kita ranking 8 dari 10 negara ASEAN. Itu kan sebagai negara terbesar di ASEAN, harusnya kita merasa ada motivasi supaya gimana caranya kita bisa menaikkan ranking kita dari 8 misalnya ke keempat atau minimal 3. top 5 lah misalnya, Iya. ke 5 atau gimana gitu kan, Iya. dalam perencanaan itu. Kita bandingkan dengan negara tetangga kita, India misalnya. Iya. India rankingnya juga nggak jauh beda dengan Indonesia sebelum penerapan 5G. Iya. Tapi setelah mereka mengimplementasikan 5G itu naik 40 Luar biasa. space, Pak. Places 40. Bayangkan itu impact dari itu bukan cuma di indeks speed-nya saja, tapi indeks ekonominya juga pasti akan improve. Dan ini Ya kan? akhirnya akan menarik kan, ini seperti gerbong yang Iya. menarik lokomotif lah ya. Lokomotif Betul. yang menarik gerbong yang berkaitan dengan dunia sarana kita untuk peralatan-peralatan. Iya, kita. betul. Jadi itu ya saya setuju, Pak. Itu kan Ya. sebagai lokomotif gerbong. Iya. Kalau ini udah jalan, otomatis yang belakang-belakangnya akan ketarik. Ketarik. Iya, juga. ketarik. Betul, kan? Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Mastel ini sebagai enabler kan Pak penggerak. Iya. Nah, sehingga diharapkan sekali nanti adalah bentuk-bentuk seperti apa yang kemudian memang menggugah dan itu selaras atau Ya. seimbang dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan-kebijakan juga pemerintah, karena Ya. bagaimanapun juga dalam hal ini katakanlah satu departemen Menkominfo ya, Ya. dari Kementerian Kominfo itu sebagai mengatur regulasi. Ya. Tetapi di sini kan ada banyak Pak. Pergerakan-pergerakan tentang sarana yang kita bicarakan juga ada Departemen Perindustrian, ya betul. Ya, ya. Ini bagaimana Bu? Ini mengintegrasikan ini agar semua ini bergerak lah ini. Ya, tersinkronisasi lah Iya, itu. sinkronisasi. Ya, gimana Ibu? Kalau ditanya gimana, cuma satu sih, turunkan ego masing-masing kementerian, egosentris antar kementerian sih. Iya, itu. Kalau ditanya, Iya, jadi kalau saya terus terang nggak bisa menjawab buat kementeriannya tentunya. Tetapi sebagai pelaku, Iya. kita langsung saja lah, misalnya kita meminta bantuan ataupun bukan suatu himbauan, tentunya kita Ya. meminta ya sebagai pelaku industri yang tadi disampaikan, contoh ini salah satu 5G kan sangat penting ya. Kita pasti ketinggalan, orang lain udah kemana-mana, kita industri itu sangat membutuhkan 5G Pak, teknologi. Ya, Apalagi semua udah go to the digitalisasi. Ya. Kita perlu didukung dengan bandwidth yang cukup Pak. Ya. Ya, semua perlu. Dan kita mau dapatkan di mana? Sekarang yang kita ada, mohon maaf saja ya, saya datang ke sana 5G, tapi kok 5G yang saya pakai nggak seperti yang kita harapkan tentunya. betul. Dan mungkin kalau memang bisa pemerintah bisa ikut mendengarkan hal ini yang sudah dijalankan, yang ada di depan mata, yaitu tentang implementasi TKDN itu. Ya. Mohon diperhatikan saja tentang pemantauannya. Roadmap-nya juga jelas dan harus selalu terukur Pak. Jadi jangan stuck. Contoh, smartphone kita stuck udah bertahun-tahun Pak Ya. di smartphone industri. Tetap aja kita memang merakit, tapi industri komponennya nggak ada di Indonesia. Kita betul-betul stuck di sana. Menghentikan importasi smartphone sudah kita lakukan. Oke. Yang kedua, pemerintah boleh melihat kasus contoh notebook dan 4G device ini kita Ya, ngomong betul. ya. 4G device banyak nggak sih yang dibikin di Indonesia? Nanti kita teman-teman cari saja di pasar. Padahal itu kan simple ya Pak, di Indonesia sudah mampu melakukan itu. Tapi kalau kita mampu, ada nggak yang mau membeli? Nah, kita challenge deh, kita mampu membuat misalnya Ya. ya. Ada nggak yang mau membeli? Ibu Ya. singgung captive nih. Ya. Betul. Saya kira harus Jadi ada saya rasa strategi captive nih. captive market itu perlu ada mulai dulu dari pemerintah memakai. Ya. Kemudian kita tidak hanya saya udah beli sekali udah itu terdiam Pak. Ya. Harus sampai achieve di target tertentu. Ya. Semua akan bersedia melakukan kita akan invest Pak. Karena demi negara kita, industri lokal semua akan berjalan. Tapi kalau saya invest sekian banyak, kita bikin, terus nggak ada yang pakai Pak. Ya. Nah itu yang kedua tentunya. Ya. Bahwa ada satu prioritas, program prioritas Ya. terhadap captive market, Iya. bisa diberikan satu insentif Pak. Jangan
peraturan insentif ada, tapi bagi pengusaha juga begitu sulit untuk melakukan misalnya peraturan menteri nomor sekian, terus kita mau lakukan istilahnya insentif itu saya mau pakai gitu ya. Prosesnya susah, Pak. Sosialisasinya sama sekali kurang gitu loh. Nah, aku rasa mungkin itu juga pemerintah perlu memperhatikan bahwa kalau memang industri lokal ini mau berkembang, dukungan dari pemerintah sangat penting, yaitu insentif salah satunya. Saya rasa selama ini kita sudah bersama dengan pemerintah ya, kita juga banyak memberikan masukan tentunya bagaimana pola insentif yang bisa diberikan supaya industri lokal itu berkembang. Nah itu tadi kan harus dipakai ya Pak, tapi law enforcement harus ada capai target tertentu. Nah ini contoh yang baru terjadi di Bali, P4DN itu juga salah satu adalah pengadaan, pemerintah sudah melakukan yang terbaik, bagaimana program produk-produk lokal akan dipesan, dipakai gitu loh. Kalau soal sudah diberikan kesempatan, pengusaha ya harus benar-benar melakukan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita dibandingkan dengan yang ekosistemnya sudah matang, kita baru mulai. Jadi semua orang bakal bisa nggak sih dipakai oleh negara mana nggak sih? Jangan lagi ditanya gitu loh. Benar-benar kita lakukan. Nah, bagaimana tentang inisiasi inovasi untuk bentuk-bentuk pengembangan baru? Namanya riset itu kan semua fundingnya di awal ya Pak. Bukan setelah jadi produk. Kita terbalik. Kita selalu ada nggak produk? Kalau ada kasih insentif. Padahal permodalan itu menjadi kunci utama di dalam melakukan pengembangan produk pertama kali, Pak. Nah, mungkin perlu dipikirkan juga pemerintah, apakah ada bank-bank pemerintah yang bisa memberikan funding untuk development di awal misalnya ya soft launch dan lain. Itu adalah hal-hal yang utama yang memang pemerintah selalu menggaungkan hilirisasi. Kalau begitu lakukanlah itu. Karena itu menjadi salah satu kunci utama menurut saya yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada program prioritas, ada captive market, ada funding di awal, bukan funding yang ini. Jadi funding tidak semata-mata kepada dunia akademisi saja, walaupun di sini dihimbau ada triple helix ya. Tetapi industri kan yang lead itu adalah industri. Sedangkan akademisi adalah periset dasar saat di situ. Ya maka industri perlu dilibatkan di dalam menentukan jalur peta jalan industri itu sendiri gitu loh. Selaras dengan bagaimana aturan, kebijakan, regulasi itu juga kita harus terus berkembang, Pak. Berkembang sesuai dengan perkembangan dengan teknologi. Jadi kita tidak akan stuck lagi, barang udah jadi, belakangnya itu ini nggak masuk standarisasi. Akhirnya dimulai. Nah itu perlu tahunan kalau orang bilang gini ya, mau sesuai dengan standar nasional kita gitu loh. Yang ada selama ini yang kita lihat buat satu standarisasi, karena saya membaca sesuatu dan saya mendapatkan halangan di situ, kita melihat selalu ada pedoman teknis yang pada saat itu disesuaikan dengan kemampuan industri lokal. Itu agak bahaya Pak. Dan saya rasa itu bukan salah satu contoh membuat satu standarisasi yang pas gitu untuk perkembangan teknologi yang begitu cepat. Saya rasa itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk dilakukan satu perubahan. Itu jadi ini ya Bu, jadi seperti grafitinya, jadi penahan itu ya. Jadi penahan, betul. Akhirnya karena kita udah maju dengan standarisasi, terjebak dengan kata-kata, dan kemudian terminologi itu terminologi ya, itu memang hal-hal yang kemudian menjadi sangat penting. Nah, baik Bu Jovita, Pak Sam dan Pak Sen. Kita sudah melihat bahwa dari pembicaraan ini, peran master itu ternyata sangat spesifik ya dalam apa yang kemudian tadi pembahasan tentang strategi perkembangan dan juga bagaimana mengantisipasi tentang kekuatan teknologi yang kemudian berada di tangan pemerintah untuk regulasi, tapi pihak industri pun mengikuti. Nah sekarang bagaimana dari Bu Jovita tentang agenda-agenda ke depan yang menjadi perhatian demi bagaimana Mastel dapat memaksimalkan
perannya di sini. Kita nanti akan sama-sama ya Pak. Ya. Yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita perlu merubah pola pikir mindset kita dulu. Ya. Mau nggak, berani tidak merubah, mau mengadopsi teknologi-teknologi baru. Ya. Contoh 5G Pak. Ya. 5G itu kan menjadi salah satu hal yang mengatakan sekarang digital semuanya ngomong ke computing data tanpa 5G kita nggak bisa gitu. Ya. Terus automation, kita butuh 5G Pak. Industri 4.0, 5.0 itu perlu 5G Pak. Belum masuk 14.0 nih. Pak, Nah, gimana Pak Sem ini? maaf Pak ya. Sem sudah tadi Pak Sem sudah sangat mendasar sekali menyinggung. Gimana Pak Sem? Iya, silakan. Ini contoh yang kita ngomong kok computing AI mana 5G-nya gitu loh. Gimana Pak tentang private yang tadi Mama sampaikan bahwa ini menjadi penting sekali tentang DNA kemudian donat tadi dan bagaimana kemudian melihat sebagai upaya-upaya strategi yang harus dilakukan agar supaya ini dapat cepat terimplementasi lah. Oke, jadi menurut pandangan saya dan beberapa rekan di industri, aku melihat banyak kepentingan untuk local telekomunikasi. Dan diperlukan alat dan spektrum yang diperlukan. Dan menurut perkiraan dan analisa feasibility study, mereka memerlukan private 4G LTE network atau 5G. Dan sedangkan sekarang ini masih belum ada peraturannya yang menggait bagaimana meng-establish private LTE network. Nah, kalau ini secepatnya bisa dikembangkan, jadi mungkin pemerintah tidak usah bicara tentang BHP di tempat-tempat yang besar, Jakarta atau tempat lain, di tempat yang remote saja. Itu kan tidak mempengaruhi Jakarta. Kalau itu bisa di-enable, ini bisa dicontoh dan aku yakin akan banyak yang tertarik. Nah, hal yang lain seperti Bapak bicarakan, bagaimana sinkronisasi untuk ini. Aku melihat kita merupakan satu hal, Pak. Kalau saya mau set up satu perusahaan untuk mau support 5G apapun, saya kesulitannya satu, mencari talent. Karena rendahnya industri elektronika full di Indonesia, itu banyak di branding di industri. Bisa cek, Bapak bisa cek di universitas, insinyur masuk ke elektronika makin lama makin menurun karena udah lulus nggak tahu mau kerjain di mana. Dan banyak ini link match lagi. Dan banyak kan akhirnya kerja di luar. Bahkan aku dengar dari satu associate kita, bahwa mereka mau hire engineer untuk kontrol sistem susah setengah mati. Nah, bagaimana ini bisa maju? Kalau kita mau ada uang, adalah nggak ada masalah. Semua ada, nggak ada talentnya yang nggak ada. Jadi talent ini mesti menjadi salah satu goal utama dari Mastel untuk ke depan mengatasi digitalisasi ini. Baik. Ya, ini tadi Bapak udah menyinggung tentang 5G. Barangkali Pak Sen ada case-case tentang bagaimana masifnya 5G di beberapa negara, mungkin ada info. 5G itu kalau kita lihat kan perkembangan G itu kan tiap 10 tahun Pak. Khusus untuk 5G itu dipercepat setahun. Harusnya kan tahun 2020 kan setelah 4G tahun 2010. Tapi 2019 sudah di launching 5G. Jadi 1 tahun lebih cepat. 5G diadopsi juga bukan cuma cepat, dari jumlah operator yang mengadopsi juga sangat cepat dibandingkan dengan 4G. 4G pada saat dia di launch itu berdasarkan data point itu kalau nggak salah cuma ada 2 atau 3 operator waktu itu. Pada saat 5G di launch itu adalah lebih dari 20 operator. Jadi antusiasme mengenai 5G ini sangat tinggi, Pak. Karena 5G ini bisa memunculkan banyak sekali use cases yang ada banyak pengaruhnya juga. Nah, contohnya misalnya kita ngomongin digital transformasi, Pak. Ya, ini di Indonesia juga ada ngomong mengenai digital ekonomi, digital transformasi, digital inklusi untuk ada lagi financial. Pak, digital civilization. Nah, digital civilization. All kinds of digital, Pak. Peradaban loh. Betul, semuanya kita ngomong digitalisasi. Cuman kita semuanya pemangku kepentingan lupa bahwa digitalisasi ini membutuhkan yang namanya konektivitas. Nah, di Indonesia konektivitas berarti perangkat. Ya, betul Pak. Perangkat yang hubungan dengan perangkat. Subsistem ya. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan
peran kita untuk mengambil kesempatan dari teknologi ini. Ya, berdasarkan pengalaman saya memang Indonesia selalu terlambat mengadopsi teknologi-teknologi ini ya. Khususnya yang 5G ini sekarang ini ya kan. Sedangkan di negara lain kita ngomongin tetangga kita aja, Vietnam aja. Mungkin selain Vietnam ada yang lain. Vietnam mungkin yang masif sekarang yang ini. masif itu adalah India, Pak. Nah, India itu tadi saya share sedikit bahwa India ini kita contoh ada satu operator di sana yang sudah mendeploy 5G standalone network yang sudah hampir seluruh India dengan coverage 5G-nya. Dan itu sangat masif sekali ya, karena mereka di India itu juga sadar bahwa 5G ini akan membawa bukan cuma teknologi advancement saja, tapi juga akan membawa negara itu ke dunia digital. Sekarang model leasingnya ini Malaysia gimana Pak? Yang Bapak barangkali Bapak sudah update. Iya betul. Di leasing, model leasing. Malaysia itu saya juga agak sedikit tertarik juga karena konsep bisnisnya agak sedikit berbeda ya. Bisnis model yang dulu tradisional kan operator akan mendeploy network 5G sendiri-sendiri. Ini terbalik ini. Ini terbalik. Jadi pemerintah mengambil peran yang sangat krusial di situ. Mereka malah membangun 5G secara wholesale, habis itu disewakan ke pemain-pemain industri. Ini pasien yang private ya Pak, berarti Bapak pendekatan privatisasi ini. Betul. Artinya pengguna yang bersifat private, bukan company-nya, ini maksudnya private user ya di use case-nya Pak. Saya rasa seperti di pertambangan, emas, dan banyak tempat yang seperti itu memerlukan network. Kalau mereka bisa dipakai untuk testing atau penularan 5G dulu, itu satu case yang bagus dan kemudian mungkin ini bisa jalan dan menjadi hot, jadi operatornya ikut Pak. Iya, betul. Jadi harapan kita begini, kalau saya bisa menangkap kerinduan dari yang disampaikan oleh Bu Jovita di aspek industri, itu adalah kecepatan teknologi, itu diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya industri penunjang, kan begitu? Betul. Ya. Nah, ini bagaimana Ibu akan menatap ke depan? Sebelum kita tiba pada closing statement dari diskusi kita ini. R&D yang jelas harus diutamakan karena untuk mendukung percepatan hilirisasi seperti yang digaungkan oleh pemerintah kita sebelumnya dan maupun yang akan datang ini ya. Yang kedua, tadi saya sampaikan perlu adanya mindset tentunya. Harus berani mengadopsi teknologi baru. Tinggalkan yang lama Pak, harus berani. Itu jelas, kalau tidak berani ya kita akan susah. Kemudian adanya perlu percepatan dan aksi nyata terhadap triple helix Pak. Industri, pemerintah, dan akademisi masuk ke dalam percepatan inovasi di bidang iptek. Itu sudah sering kita gaungkan, tapi bagaimana, apakah itu nyata terjadi atau hanya mencoba-coba sesuatu yang saya lakukan ya sudah, real nyatanya itu dari mana, itu perlu dilakukan check and recheck. TKDN perlu roadmap Pak, roadmapnya itu benar-benar harus ada roadmap yang bisa kita implementasikan, dijalankan, terukur, dan dimonitor. Dan harus terus berkembang, karena itu adalah faktor mengukur Indonesia itu berhasil apa tidak terhadap industri perangkat nasional itu. Jadi memang pengawasan menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilupakan Pak. Nah, saya rasa mungkin ini berarti Ibu akan menumbuh kembangkan gagasan dari Mastel ini ya Bu, akan masuk di area-area di mana memang peran ini akan bisa maksimal. Ya, ditambahkan sebagai penunjang bagaimana contoh ya, segala sesuatu kalau kita bicara telematika perlu ada network ya Pak ya, broadband yang memadai untuk mendukung kebutuhan industri tentunya. Sehingga apapun yang kita akan kerjakan, peran pemerintah dalam hal itu memberikan insentif itu jadi KPI-nya juga ada. Memberikan insentif semua tercapai, industri jalan. Jadi teknologi jalan, dukungan industri lainnya termasuk perangkat itu akan ikut terus bertumbuh Pak. Seperti tadi contoh lokomotif, kalau ini jalan maka semua akan tertarik ikut jalan Pak. Mungkin itu. Ya, baik. Saya kira ini sudah cukup luas tapi ada spesifik juga ini ya. Berarti yang kita sampaikan pada saat ini tiada lain adalah bagaimana peranan Mastel sebagai sebuah masyarakat telematika melihat dari view
tentang masalah tentang sarana penunjang terhadap dunia telematika di Indonesia. Ya. Dan itu tentunya berada di Mastel yang mempunyai kesempatan, sebab ini masyarakat. Mastel ini adalah masyarakat telematika, artinya telah terwakili ya para operator, ya para profesional, kemudian juga asosiasi-asosiasi pelaku industri ya ada di dalamnya, sehingga apa hal yang ingin disampaikan tentunya itu adalah kerinduan untuk agar supaya industri dalam negeri seiring dengan kemajuan teknologi itu saling mengisi. Nah, closing statement Ibu dari podcast kita pada siang hari ini apa Bu? Bu Yovita? Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tentunya harus diimbangi dengan keselarasan, keseimbangan, bertumbuhnya perangkat-perangkat nasional, yang mana peran pemerintah harus turun di sana, ikut menselaraskan supaya rencana pertumbuhan industri nasional bisa berjalan dengan baik dan sukses gitu. Baik, terima kasih Bu Jovita, Bu Jovita, Pak Sen, Pak Sen. Terima kasih. Ini satu hal yang tetap memberi optimisme baru ya untuk outlook kita ke depan ya. Baik, terima kasih. Juga, Pak. Kami kira demikian podcast kita pada siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya.